Hari ini kita hidup di zaman yang membuat batas antara cinta dan transaksi menjadi kabur. Kamu mungkin mengira ini cuma soal pilihan gaya hidup. Tapi bagaimana jika ini soal bagaimana harga dirimu sedang dicicil tanpa kamu sadari? Apa yang dulu kita kenal sebagai hubungan asmara yang melibatkan perasaan, komitmen, dan nilai-nilai personal, kini berubah menjadi relasi yang penuh perhitungan ekonomi. Fenomena ini salah satunya terlihat jelas dalam kemunculan ani-ani atau yang secara global dikenal dengan istilah sugar baby. Ini bukan tentang mereka, ini tentang kita yang diam-diam menonton, mengabaikan, atau bahkan mengidolakan pola ini tanpa sadar. Mereka adalah gadis-gadis muda yang menjalin hubungan dengan pria-pria kaya atau sugar daddy, bukan karena cinta, tapi karena imbalan materi. Dalam praktiknya, ini bukan sekedar pergaulan biasa, tapi sebuah sistem barter modern, tubuh ditukar dengan uang, gengsi, dan gaya hidup mewah. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, ia muncul dari kombinasi kondisi sosial, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi digital, dan krisis identitas pada generasi muda. Kita sedang membicarakan perubahan cara pandang generasi hari ini terhadap tubuh, cinta, dan harga diri. Dan lebih mengerikannya, kita mulai menganggap ini semua normal. Padahal, apa jadinya jika tubuh bukan lagi milik kita, tapi publik yang memilikinya? Dan ini harus kita bedah secara telanjang. Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar, apa sebenarnya yang membuat gadis muda yang mungkin baru berusia 20 tahun atau bahkan lebih muda dengan sadar dan rela menyerahkan tubuhnya kepada pria yang lebih tua demi uang, barang-barang mewah, dan gaya hidup kelas atas? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan moral semata, karena moral pada titik tertentu telah kehilangan cengkeramannya di hadapan kekuatan ekonomi dan budaya populer. Maka kita harus masuk dari pintu yang lain, logika, data, dan realitas psikososial. Kalau kamu berpikir ini cuma soal cewek nakal atau cowok bejat, kamu sedang dibutakan oleh simplifikasi makna yang palsu. Ini jauh lebih dalam. Pertama, mari kita bicara soal ekonomi. Dunia hari ini menempatkan uang bukan hanya sebagai alat tukar, tapi sebagai penentu martabat. Ketika seseorang punya uang, dia bisa membeli lebih dari sekedar barang. Dia bisa membeli pengaruh, status sosial, bahkan manusia. Dalam konteks sugar baby, uang menjadi senjata paling efektif untuk menaklukkan relasi. Ketika gadis-gadis muda melihat bahwa pekerjaan formal hanya menawarkan gaji UMR, sementara menjadi sugar baby bisa memberi penghasilan puluhan juta dalam semalam, maka mereka mulai mempertanyakan logika kerja keras. Rasionalitas mereka berubah. Mereka mulai melihat tubuh bukan sebagai hal sakral, tapi sebagai aset yang bisa dipasarkan. Kedua, kita masuk ke ranah budaya populer dan media sosial. Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya membombardir generasi muda dengan gambaran hidup yang mewah, liburan ke Bali, tas branded, dinner di rooftop hotel bintang 5. Tapi yang tidak ditampilkan adalah proses di balik semua itu. Tidak ada yang memperlihatkan bahwa semua itu mungkin dibayar dengan harga tubuh dan keintiman. Media sosial membuat gaya hidup konsumtif menjadi standar sosial baru, dan standar itu dikejar mati-matian meski harus menukar tubuh dan harga diri. Lalu muncul satu ironi besar, gadis-gadis ini tidak merasa terperangkap, mereka merasa sedang berdaya. Disinilah kita harus berhati-hati, banyak yang menyebut ini sebagai bentuk kebebasan perempuan, sebagai wujud kontrol perempuan atas tubuhnya sendiri. Tapi benarkah demikian? Atau ini hanya ilusi kuasa dalam struktur ekonomi yang timpang? Jika kebebasan yang dimaksud hanya bisa dicapai dengan menyerahkan tubuh pada pria kaya, maka itu bukan kebebasan. Itu adalah ketundukan yang dibungkus dengan narasi palsu tentang kemandirian. Kita bisa tarik teori klasik dari Karl Marx tentang komodifikasi. Marx menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalisme, segala sesuatu bisa menjadi komoditas, termasuk manusia. Sugar baby adalah bukti nyata bahwa tubuh perempuan kini telah dikomodifikasi. Ia bukan lagi milik pribadi, bukan lagi sesuatu yang punya nilai intim, tapi telah berubah menjadi barang yang bisa dibeli dan dikonsumsi. Dan ini terjadi secara sukarela, bahkan dengan kebanggaan. Ini menunjukkan bahwa kapitalisme telah berhasil membentuk cara berpikir kita hingga ke ranah paling personal. Tapi jangan buru-buru menyalahkan para sugar baby, mereka adalah produk dari rusaknya zaman. Kita harus jujur bahwa masyarakat kita menciptakan ekosistem yang memungkinkan praktik ini tumbuh subur.
ketimbangan ekonomi antara si kaya dan si miskin yang sangat besar, pendidikan moral dan seksualitas di sekolah tidak berjalan, orang tua banyak yang abai, dan negara lebih sibuk mengatur citra dibanding memperbaiki sistem masyarakat yang rusak. Dalam kondisi seperti ini, tubuh perempuan menjadi jalan pintas sebagai akibat yang bisa dikorbankan dan diperjualbelikan. Lalu muncul pertanyaan logis berikutnya, bagaimana dengan cinta? Apakah hubungan sugar baby dan sugar daddy bisa disebut cinta? Jawabannya tentu saja tidak. Ini bukan cinta, tapi transaksi. Tidak ada cinta jika dasar relasinya adalah kalkulasi ekonomi. Cinta adalah keterhubungan emosional yang setara, bukan relasi antara pemberi dan penerima. Maka kita harus berhenti menormalkan relasi ini sebagai bentuk hubungan masa kini. Tidak ada yang modern dalam praktik jual beli tubuh. Ini adalah bentuk baru dari prostitusi yang dibungkus dengan gaya hidup kekinian. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah persepsi publik yang mulai permisif. Banyak orang, bahkan dari kalangan terpelajar, mahasiswa, bahkan siswi SMA, yang mulai melihat fenomena sugar baby sebagai pilihan hidup. Padahal pilihan itu muncul dari tekanan, dari ketidaksetaraan, dari ketidakhadiran sebuah nilai. Jika sebuah pilihan muncul karena tidak adanya alternatif yang layak, maka itu bukan pilihan yang bebas. Itu adalah pilihan yang dipaksakan oleh keadaan, dan ini yang terjadi pada banyak gadis muda hari ini. Fenomena ini juga menciptakan dampak sosial yang serius. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai moral. Anak muda melihat tubuh sebagai alat tukar. Pria kaya merasa berhak membeli perempuan. Dan perempuan mulai menilai dirinya dari seberapa banyak uang yang bisa ia tarik dari tubuhnya. Ini bukan sekedar degradasi moral, tapi erosi struktur sosial. Jika relasi manusia dibangun di atas uang, maka kita sedang menuju masyarakat yang brutal dan dingin, tanpa cinta, tanpa empati. Kritik keras harus diarahkan pada dua belah pihak, para pria berduit yang membeli tubuh perempuan dan sistem sosial yang membiarkan hal ini terjadi. Pria-pria itu bukan sekedar konsumen, mereka adalah pencipta pasar. Tanpa mereka, praktik sugar baby tidak akan hidup. Mereka bukan pecinta, tapi predator dengan uang sebagai senjata. Dan sistem sosial kita, dari media, institusi pendidikan, hingga budaya kerja, semuanya ikut berkontribusi menciptakan atmosfer di mana menjadi ani-ani adalah jalan keluar yang masuk akal. Kita juga tidak bisa menutup mata pada normalisasi lewat aplikasi digital. Saat ini, menjadi sugar baby bukan lagi hal yang tersembunyi. Ada aplikasi khusus, ada forum, ada media sosial yang dengan terang-terangan memfasilitasi pertemuan antara sugar daddy dan sugar baby. Ini bukan sekedar media sosial, ini adalah industri. Dan industri ini hidup dari tubuh perempuan muda. Ini membuat praktik sugar baby bukan hanya relasi personal, tapi bagian dari kapitalisme digital yang makin rakus. Maka kita harus menyatakan dengan jelas, ini bukan pilihan bebas, ini adalah bentuk eksploitasi yang dipoles dengan estetika mewah. Dan yang paling mengerikan, ini adalah eksploitasi yang dikemas agar terlihat glamor, bahkan inspiratif. Banyak gadis muda sekarang yang justru ingin menjadi sugar baby karena dianggap sebagai cara instan untuk naik kelas sosial. Mereka tidak melihat resiko psikologis, resiko kesehatan, atau resiko relasi jangka panjang. Mereka hanya melihat hasil akhir, uang, dan pengakuan. Disinilah letak tragedinya, tubuh perempuan tidak lagi dilihat sebagai bagian dari dirinya, tapi sebagai aset untuk ditukar, dan kita sebagai masyarakat malah bertepuk tangan. Kita menyebut mereka cewek mandiri, cewek pintar cari peluang, cewek open-minded. Padahal yang mereka lakukan adalah menjual bagian terdalam dari kemanusiaannya. Jika kita terus membiarkan ini, maka generasi berikutnya akan tumbuh dengan logika yang sama, bahwa tubuh adalah modal dan cinta adalah kalkulasi. Kesimpulannya sederhana, meski kenyataannya rumit, fenomena ani-ani atau sugar baby adalah gejala dari krisis nilai yang lebih serius. Ini bukan sekedar soal perempuan dan pria, bukan sekedar soal uang dan tubuh, tapi soal bagaimana masyarakat kita kehilangan arah dalam memahami cinta, relasi, dan harga diri. Dan selama kita masih menolak mengakuinya, fenomena ini akan terus tumbuh, makin besar, makin terang-terangan, sampai akhirnya menjadi norma baru yang tak bisa lagi dibedakan dari prostitusi. Terima kasih.